Itu semua gue bakar. Dibakar. Sampai nyokap gue heran. Padahal itu Segitu sempat dikoleksi Oh, itu tuh. lengkap banget. Lengkap. Clipping gue nggak ada yang bisa nangin deh, rapi banget. Cuman gue bakar karena kekecewaan gue gila ya. Kok bola dipegang sama orang yang bukan bola? Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam Ngobrol Bareng bersama saya Yudi Oktav. Kali ini tamu saya yang akan saya kupas tuntas adalah sosok yang sangat luar biasa, sahabat lama saya, seorang insinyur tetapi banyak bergelut di dunia sepak bola. Tetapi saya ingin mengupas jauh di luar soal sepak bola sebetulnya, lebih kepada sosoknya yang fenomenal ini. Perkenalkan, tamu saya saat ini adalah Bung Ferry Indra Sarif. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya? Apa kegiatannya? Ya, sekarang kesibukannya bantu-bantu Persija. Oh, di manajemen? Iya, ngeramein YouTube-nya Persija. Oh, oke. Sempat diminta ke tim, tapi karena dulu pernah ngurusin tim, pengen cari sesuatu yang baru, ya udahlah di belakang layar aja di kantor. Gitu. Oke, berarti buat konten ya? Iya, buat konten. Oke, ada tim berarti kan? Iya. Sama tim. Oke, rutin tuh? Setiap Jumat keluarnya, namanya Bung's Corner. Oke. Karena permintaan dari Pak Ferry yang harus ada nama lu dong, Fer, gitu. Oke. Ya udah pakai nama Bung. Tapi kenapa corner? Tendangan penjuru. Oke. Kan ada hubungannya nama bola gitu. Udah berapa lama tuh? Wah, udah berapa lama ya? Mulainya dari bulan apa ya? Udah banyak kok, udah banyak episode tiap seminggu sekali kan munculnya. Tadinya diminta 2 minggu sekali. Tapi gue pikir seminggu sekali aja dulu deh. Akhirnya kita juga terjun ke dunia begini-begini aja. Iya. Karena dunianya menuntut kita untuk ya mau nggak mau harus ikut arus lah. Iya. Tidak. Nah, saya sebetulnya ingin mengupas sosok Bung Ferry secara personal nih, Bung. Karena ya kita kenal sudah sangat lama gitu. Tapi secara personal, secara resmi saya tidak pernah mewawancara gitu. Kita ngobrol banyak hal gitu, dari supporter, kemudian sepak bola segala macam. Nah, saya ingin mengupas sosok Bung Ferry secara pribadi dari mulai kecil karena nggak penting sih sebetulnya. Bagi saya penting. Karena sosok Bung ini kan di dunia sepak bola, khususnya supporter ini namanya sangat besar lah. Tetapi mungkin tidak banyak yang paham betul secara personal perjalanan hidup paling tidak gitu. Saya sendiri pun jujur mungkin ada missing link. Masa kecil Bung Ferry seperti apa sih? Masa kecil, gue sebetulnya di Bandung. Nah ini. Gue lahir di Bandung. Orang Jakarta, Jack lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Gue anak nomor 2. Tapi kenapa gue bisa lahir di Bandung? Karena waktu kan gue lahir tahun 65. Waktu itu kan PKI lagi gila-gilanya di Jakarta. Bokap penerbang. Jadi takut, khawatir, akhirnya nyokap dititipin sama nenek di Bandung. Nenek asli orang Bandung? Nenek sebetulnya Cirebon, tapi waktu itu tinggal di Bandung. Lagi di Bandung. Lagi di Bandung gitu. Cuman gue lahir di Rumah Sakit Immanuel. Immanuel Bandung. Gue lahir di sana, terus dibawa lagi Jakarta. Umur 5 tahun pindah ke daerah Kemayoran. 5 tahun? Berarti 5 tahun tuh masih di Bandung, dari lahir sampai usia lahir tuh tinggalnya di Sawah Besar sebetulnya. Sawah Besar sampai umur 5 tahun baru pindah ke ini karena bokap punya beli rumah dari ini kan dari perusahaan Garudanya gitu, dari penerbangan gitu. Gua tinggal di sana sampai gua kuliah. Cuma ketika kuliah gua banyak kan gua kuliah di Institut Teknologi Indonesia. Institut Teknologi Indonesia. Gua kos di sana Pondok Benda di daerah Pondok Benda gitu. Akhirnya bokap nggak ada, bokap meninggal tahun 87, bokap meninggal terus akhirnya memutuskan pindah ke Lebak Bulus. Nah dari situ gue jadi mulai kenal, in touch dengan sepak bola. Iya, sebenarnya dari kecil gue udah dikenalin bola sama kakek gue. Jadi bapak dari ibu gue. Bapak dari bapak gue. Kakek bapak dari bapak sudah mulai dia gila bola, dia kerja di salah satu bank pemerintah dan dia sering menyempatkan diri nonton dari mulai timnas. Terus karena dulu kita udah punya tiket terusan loh. Zaman dulu. Kakek gua tuh kalau nonton bawanya tiket terusan. Zaman dulu. Kalau misalnya Piala Kemerdekaan dulu, bukan Piala Kemerdekaan namanya apa gue lupa gitu. Soeharto Cup dulu. Soeharto Cup. Itu pakai tiket terusan.
Nonton Persikatan pakai tiket terusan. Oke. Nah, ini udah langsung ke dunia sepak bola. Saya masih balik lagi. Nggak apa-apa. Kita urut lagi. Masa kecil, Bung Ferry itu kan sangat identik dengan dunia taekwondo. Pertama kali kapan terjun menggeluti dunia taekwondo? Gue sebetulnya taekwondo justru ketika gue udah di Lebak Bulus. Oke. Usia berapa Lebak Bulus? Usia 19 tahun. Udah 19? Udah 19 tahun. Waktu itu teman-teman di komplek tuh pada mau bikin kegiatan olahraga, namanya dulu ada yang pakai kateda gitu, karateka tapi tenaga dalam gitu ya. Terus kemudian ada merpati putih. Tapi akhirnya yang jalan lancar malah yang taekwondo. Nah, awalnya gue iseng aja gitu. Gua ngapain? Gue kan hobinya olahraga SMP, SD kasti, SMP volley. Volley, sempat main volley SMP. Jago sepertinya. Kalau SMP gue inti lah. Kalau SMA gue kalah sama Denis Taroreh, tim nasional. Oh, sempat dia di bawah gue setahun, tapi gue kalah sama dia lah. Gitu, dia tim nasional gitu. SMA 1 Budi Romo. Nah, begitu, tapi bola gue suka. Nah, begitu kuliah mulai coba-coba main, tetap main volley tapi coba-coba main basket dan ini yang taekwondo ini gitu. Gue seneng olahraga, gue ikut taekwondo, lama-lama keterusan. Udah sabuk ini naik lagi, kayaknya sayang kalau nggak sampai hitam ya udah gue terusan sampai hitam ya. Sampai hitam. Dan dua nasional. Nasional tapi. Nah, makanya Bung Ferry itu jagoan di dunia taekwondo dan satu sabuk hitam ya. Artinya resminya gitu apa. Dan apa selain taekwondo, pernah ikut kejuaraan atau? Pernah. Cuma dapat medali perunggu. Dapat perunggu di antar se-Jakarta. Ya, itu juga ya, lumayan lah. Artinya ada prestasi lah untuk ukuran apa se-DKI Jakarta ya. Iya. Oke, di luar itu hobinya juga naik gunung ya. Wah, hobi banget. Nah, naik gunung dari kapan? Kalau naik gunung? Sebetulnya gue dari kecil tuh udah gue pengen naik gunung. Karena gue ngelihat om gue. Oh, omnya? Adiknya nyokap tuh naik gunung. Iya, pendaki gunung. Gue pengen gitu. Tapi nggak pernah dapat izin. Waktu kecil? Sampai SMA, gue mau ikut kegiatan pencipta alam. Masih nggak boleh juga. Cuman gue nyolong-nyolong ikut jamborenya SMA gue. Tiap tahun kan ngadain jambore. Gue jambore. Tapi begitu kuliah, bebas. Gue pamit. Gue bilang gue nggak mau dilarang. Ini udah gua pilihan. Gue pokoknya mau jalan. Udah. Di Institut Teknologi Indonesia. Makanya keluarnya juga insinyur ya. Dari mulai semester pertama berarti. Dari semester pertama semester pertama masih di Jakarta kampusnya. Nah, semester kedua udah mulai di Serpong. Kampusnya pindah, dibangun kan di Serpong. Nah, mungkin mulai aktif di pencipta alamnya kan belum ada tuh tadinya. Kita diriin bareng-bareng namanya. Termasuk pendiri? Enggak, generasi bareng-bareng lah. Iya, tapi yang diriin teman-teman gua cuma generasi awal. Generasi awal lah gitu. Cuman gua ikut Dikdasnya yang periode ketiga. Tapi dari awal gua sebenarnya udah mulai aktif gitu, udah mulai ngikut-ngikut kegiatan-kegiatan mereka gitu. Cuman nggak ikut jadi pengurus, nggak ikut pendidikan dasar. Nah, tapi di pendidikan yang dasar yang angkatan ketiga itu gua ikut baru. Paling jauh atau paling tinggi ke gunung mana? Yang paling pernah di perjalanan naik gunung itu? Kalau sampai detik ini, gue paling tinggi Rinjani. Rinjani gue udah dua kali. Dua kali. Iya, masa kuliah? Setelah masa kuliah? Setelah selesai kuliah, bahkan udah umur 50. Oh gitu? Jadi sama teman-teman SMA gue lagi. Sama teman-teman SMA gue, kita gabung lagi. Memang nggak pernah lepas sama pergaulan teman-teman SMA. Terus, continue terus. Nah, mereka ngajakin, gue ngikut. Nah, ketika gue ngikut, ada ngajakin ke Rinjani, ya gue ke Rinjani. Gitu. Ya, alhamdulillah masih kuat gitu. Makanya dulu gue bilangnya gini, ini tim namanya tim Keong Mas. Karena umurnya 50 tahun, jalannya pelan, tapi nyampe. Iya. Gitu. Berapa orang waktu itu? Ada 13, tapi yang dari SMA gue, cuman gue bertiga malah. Karena yang dua sakit, jadi turun lagi. Yang lain gagal berangkat. Tapi Bung sampai puncak? Alhamdulillah sampai puncak. Luar biasa. Sama Dion dan anaknya. Luar biasa. Bung, waktu kecil tuh mainannya apa sih? Waktu kecil. Main apa? Kemudian lebih banyak di mana berarti statusnya tinggal itu? Tinggal kan di Raja Wali, bersebelahan sama Pademangan gitu. Nah, di sana gue
lebih banyak jadi anak rumah sebetulnya, homeboy gitu. Oke. Karena waktu SD gue lebih seneng main sama abang gue, sama adik gue. Kebetulan kita bedanya setahun-setahun. Oh, deket ya, banget. Bertiga ini laki-laki semua, jadi kita kalau kemana-mana main bertiga. Kompak aja, nonton bola bareng, main bola bareng. Nah, nggak ada yang berani berarti kan? Di rumah gue juga kan halaman itu cukup gede ya, sampingnya. Jadi ya main bola bisa di halaman rumah gua. Gitu. Termasuk teman-teman datang ke situ? Iya, teman-teman SD datang, jadi tempat ngumpul lah gitu. Kadang-kadang pagar gua karena zaman dulu kan orang hampir semua rumah pasti mainin bulu tangkis. Iya. Nah, gue juga gitu. Main juga bulu tangkis? Main, jadi sama supir. Supir jadi lawan sparring gue. Di tembok itu? Di pagar. Batasnya pagar gitu. Jadi pagar rumah, supir gue di luar, gue di dalam main bulu tangkis. Wah, so-soan Rudi Hartono lah. Oh, zamannya Rudi Hartono? Zaman tahun 70-an berarti itu ya? Iya. Tahun 70-an Rudi Hartono lagi top-topnya, Bung Ferry main bulu tangkis? Sempat kepikiran nggak jadi pebulu tangkis ketika itu? Enggak. Atau cita-citanya apa sih waktu kecil? Sebetulnya sih pengennya jadi dokter. Dokter Sebetulnya gitu. Awalnya sih pengen jadi ngikut bokap. Jadi penerbang. Gue lihat nih, wah penerbang enak nih, kemana-mana jalan-jalan, bisa keluar negeri, bisa keluar kota, kemana-mana. Kayaknya enak, gue pengen jadi penerbang. Tapi waktu itu pernah ada kejadian, bokap bawa pesawat di Banda Aceh, pas mendarat, hujan yang terlalu lebat, kegelincir. Sempat kegelincir tapi nggak ada korban. Masuk ke sawah gitu, di skorsing 3 bulan. Nah setelah itu nyokap udah wanti-wanti bilang, nggak ada satupun yang boleh jadi penerbang. Anaknya nggak boleh lagi. Nggak boleh ada karena deg-degan banget. Ya udah, terus bokap bilang udah jadi dokter aja. Sempat kepikiran mau jadi dokter gitu. Tapi akhirnya jadi insinyur. Tapi akhirnya malah nggak tahu kenapa pada saat tes masuk disuruh milih, gue milihnya pertanian. Gue juga bingung. Padahal tidak ada story apa-apa gitu apa? Ada sih suka tanaman gitu kan, sempat ngelihat ada suka tanaman gitu. Terus tapi udah berangkat tuh pengennya tadinya kalau nggak sipil arsitek nih, Sudah ada pilihan gitu. Tapi begitu sampai sana nggak tahu kenapa gue coblosnya pertaniannya aja. Mungkin karena masih demen main kali ya, jadi nggak serius kalau apa-apa. Pokoknya apa aja lah, yang penting masuk gitu. Tapi akhirnya lulus pas di IT ya, di Institut Teknologi Indonesia gue diterima. Terus gue langsung kuliah di sana. Awal-awalnya kos di daerah Pondok Benda gitu. Karena kan rumah gue masih di Raja Wali. Tapi pas bokap meninggal, tahun berapa? Itu zaman kuliah berarti? Zaman kuliah tahun 87 sebetulnya. Tahun 87 semester berapa tuh? Itu semester 6. Semester 6. Iya. Bokap meninggal terus kita pindah ke Lebak Bulus. Berarti kuliah tetap lancar? Itu gue sempat bingung ya, karena kan nyokap tuh kan kita sekeluarga nih dimanja banget sama bokap gitu. Jadi lu pokoknya semua lu jadi ibu rumah tangga, lu jadi anak kuliah sekolah kuliah yang benar-benar yang nyari duit biar gue gitu. Bokap tuh didik kayak gitu. Jadi ketika bokap meninggal serangan jantung, kita bingung siapa yang nyari duit. Abang gue skripsi, gue bentar lagi skripsi. Gitu. Jadi siapa yang nyari duit? Nah waktu itu gue sempat ngalah dulu. Sempat berhenti? Gue sempat berhenti. Cukup lama. Berapa lama? Oh lama banget. Lama banget, gue lupa deh. Nah, tapi ya intinya dalam keadaan bingung itu gue cuma ngakalin aja kampus gue, gimana caranya gue bisa tetap ada di kampus gue. Tapi sambil nyari tahu gimana cara ngebiayain kuliah gue. Gue kuliah akhirnya selesai. Gue sampai semester 8 tuh lancar, nggak ada masalah. Tapi ketika mau penelitian itu kan butuh dana yang besar gitu. Nah itu yang gue harus nyari gitu. Tertunda lama. Tapi alhamdulillah tiba-tiba ya Allah ngasih jalan. Nah ada teman gue yang bilang bahwa kalau gue tadi udah patah semangat gue. Asli gue tadinya udah patah semangat. Udah motong lah, udah. Gini ya, mungkin lebay. Lebay ya bang. Tapi gini, gue terdidik jadi seorang anak yang ngebayangin masa tua, masa nanti adalah gue nyari duit, bokap gue sama nyokap gue tinggal duduk aja depan TV, duduk di kursi goyang. Itu sempat terbayang begitu ya? Itu gambaran gue. Gambaran happy-nya? Iya, gambaran masa depan gue, bayangannya seperti itu.
Tapi ketika bokap gue meninggal, gue seperti bingung. Seperti hilang itu. Tujuan hidup gue apa? Oke. Tujuan hidup gue apa? Gitu. Bokap udah nggak ada gitu. Wah, gue takut banjir. Oke. Sebagai seorang anak punya gambaran suatu saat ingin memberikan kebahagiaan pada orang tua, kemudian tiba-tiba bokap meninggal, ayah meninggal sehingga kuliah pun sempat tertunda ya, tertunda pasti kan? Cukup lama. Sementara kakak-kakak udah selesai, kakak cuma satu gue, kakak selesai. Oh, kakak selesai. Udah duluan ya, karena mengorbankan diri dalam artian ketika itu lebih baik kakak dulu selesai. Oke, Bung Ferry tidak kuliah dulu. Waktu tidak kuliah itu ngapain? Naik gunung kali ya. Nah, itu mungkin berarti kan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh Bung Ferry gitu. Naik gunung segala macam. Nah, kemudian setelah selesai, nah kalau karena itu udah masa-masa menjadi supporter sepertinya ya. Kalau supporter mulai usia berapa tuh? Masa-masa kuliah? Sebetulnya sih nonton Persija dari awal kenal bola, diperkenalkan timnas, terus kemudian ketika main di Persikatan, gue lihat pemain timnas mayoritas di Persija ya, gue akhirnya nonton Persija melulu gitu. Itu tahun... Ya bayangin aja nih ya, penjaga gawang timnas itu Roni Paslah, Persija. Bek kanannya Sultan Harara, Persija. Bek kirinya... Itu tahun 70-an akhir ya? Tahun 70-an, masih ada Porosalang, Oyong Lisa. Gelandangnya ada Sofyan Hadi, Suhaib Rizal, Junaidi Abdillah, Anjas Asmara. Depannya ada Rizdianto, Iswadi Idris, Andilala. Hampir semua dari semuanya Persija. Hampir semuanya. Yang nggak dari Persija mungkin Roni Nobon. Pati. Roni Pati generasi berikutnya. Generasi berikutnya ya. Nobon dari PSMS Medan sama Waskito dari Persebaya Surabaya. Itu aja. Yang lain Persija semua. Yang lain Persija semua. Sehingga jadi otomatis gue akhirnya pasti apalagi orang. Dan kebetulan gue juga tinggal di Persija gitu. Kakek gue juga cinta Persija gitu. Oh, kakek tuh udah memang. Kakek emang karena dia anak Petojo, Betawi asli. Dia banyak kenal lah. Dia seneng banget Persija. Persija banget lah dari zaman kakek. Jadi tahun 70-an lah udah nonton Persija. Era SMP, SMA mungkin ya. SD, tapi begitu SMP, gue lupa SMP kelas berapa gitu ya, itu tiba-tiba gue mulai ninggalin bola karena gue kecewa. Karena? Kecewa. Pertama gue gini dulu, waktu itu kan dipecah Galatama dan Persikatan. Ya, betul. Dan kelihatannya dulu nggak ada lagi yang namanya Persikatan, jadi kita fokus ke Galatama. Nah, gue bingung nih. Era itu tahun 80-an berarti. Iya. Gue bingung nih, mau di Galatama mau dukung siapa? Karena tim Jakarta banyak banget. Ada Jakarta, ada 10 seingat gue deh. Ada 10 tim ini. Cuman yang paling banyak pemain Persijanya tuh di Jayakarta sama IM. Cuman waktu itu ada muncul lagi Warna Agung. Perkesa aja dulu kan awalnya Jakarta. Perkesa itu kan Persatuan Sepak Bola Kebayoran dan sekitarnya gitu kan. Nah, gue sempat bingung tuh, tapi ya pelan-pelan sampai akhirnya nyebut nama nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Ketua Umum PSSI tiba-tiba kepilih Azwar Anas. Tahun 80-an. Tahun berapa gue lupa tuh. Nah, gue clipping tuh banyak banget Galatama dari era pertama, Persikatan dulu kan kalau 8 besar, 6 besar itu kan selalu salah satu harian terkemuka di Jakarta itu pasti ada ulasannya tim ini dulu gitu. Nah, itu semua gue bakar. Dibakar. Sampai nyokap gue heran. Padahal itu sempat dikoleksi itu. Lengkap banget. Lengkap. Clipping gue nggak ada yang bisa nangin deh, rapi banget. Cuman gue bakar karena kekecewaan gue gila ya. Kok bola dipegang sama orang yang bukan bola gitu. Nah, itu gue sempat ninggalin. Jadi gue banyak main volley akhirnya kenal. Banyak main volley sama teman-teman SMP basket gitu. Balik lagi, saya ingin lebih detail lagi. Kecewa karena bola dipegang bukan oleh orang bola. Iya. Oleh Azwar Anas maksudnya. Menteri Perhubungan waktu itu. Yang waktu itu Bung Ferry menganggap siapa yang layak ketika itu? Kalau nggak salah 86 Azwar Anas ya, sekitar 80-an. Ya, gue nggak tahu ya siapa yang layak. Tapi itu sosok yang tidak layak. Ketika Cardono naik, dia juga bukan orang bola.
track recordnya sebelum-sebelumnya dia banyak perhatiin sepak bola. Oke. Ali Sadikin dia bukan orang bola, tapi selama jadi gubernur DKI dia banyak perhatian sama sepak bola. Kalau Azwar Anas ini gue jujur aja, apa gue yang salah apa gimana? Gue nggak pernah dengar nama dia di sepak bola. Di dunia sepak bola. Kenapa tiba-tiba dia naik gitu? Oke. Itu kekecewaan itu sehingga membuat Bung Ferry meninggalkan dunia sepak bola. Iya. Gue tinggalin, gue bakar. Yang nyesalnya itu yang gue bakar. Padahal itu data banget. Sejarah itu. Arsip. Arsip Galatama pertama gol siapa, Persikatan zaman dulu siapa, yang zaman Manokwari lawan Persib final ada. Itu dari zaman apa tuh? SMP, SMA suka mengkliping itu? Dari SMP sebetulnya, SD, SMP. Udah mulai mengkliping, mengkliping lah kalau disebutnya memotong kemudian menyimpan data-data itu. Sampai berapa map kamar gua penuh itu. Oke. Artinya memang benar-benar dari kecil pun mengikuti sepak bola, khususnya Persija. Oke. Nah setelah meninggalkan dunia sepak bola, balik lagi, apa triggernya, momennya sehingga balik lagi ke dunia sepak bola? Gue pindah di Lebak Bulus. Pindah ke Lebak Bulus dari Raja Wali. Gue pindah ke Lebak Bulus. Gue lihat ada stadion yang lagi dibangun. Gue mikir ini apa? Itu baru mau dibangun ya? Baru dibangun. Gue 88 Februari pindah. Itu masih ngerasain suara dentuman ini boom buat nancepin tiang. Saksi sejarah Lebak Bulus dibangun. Dan hilang. Gue ngelihat bagaimana rumputnya baru ditumbuhin gitu. Gue mau masuk nggak boleh gitu. Tapi sempat gue bandel. Itu masih Pelita ya, Pelita Jaya itu awalnya. Dulu gue belum tahu itu bakal jadi belum tahu. Pokoknya itu stadion aja. Iya, pokoknya ada stadion aja gitu. Oke. Nah begitu jadi ternyata Pelita yang di situ. Jadi gue tertarik nonton. Pelita. Sempat mendukung atau jadi supporter Pelita? Sangat. Iya kan? Iya karena gini. Yang tadi gue bilang ketika Galatama dan Persikatan dipecah dan kita semua kayak diarahkan bahwa yang sepak bola Indonesia adalah Galatama, Persikatan udah nggak ada lagi. Iya, betul. Jadi udah nggak pernah kedengaran lagi. Sempat ada era itu, betul. Jadi nggak pernah kedengaran lagi. Jadi gue cari klub-klub ini. Gue sempat mendukung Ramayuda sebelumnya. Ya, Ramayuda 3 miliar. Iya, sempat walaupun dia bukan di Jakarta. Iya. Dia di Palembang kan? Waktu itu. Gue sempat suka, tapi kalah mulu sama Pelita waktu itu. Iya. Dia kan sering banget kalah kalau main di Senayan tuh banyakan supporter Pelita daripada Ramayuda. Justru ketika gue pindah ke Lebak Bulus, kenapa gue dukung Pelita? Karena gue ngeliat ini klub masa depan nih. Iya. Bayangin tahun itu, tahun segitu, zaman itu ada sebuah klub punya stadion sendiri, stadionnya khusus sepak bola, jarak penonton sama lapangan dekat, punya home base tempat latihan sendiri di Sawangan, punya tempat-tempat penginapan sendiri, fasilitasnya. Zaman itu loh. Betul. Sekarang mana ada yang punya? Nggak ada satupun klub profesional punya. Betul. Itu zaman itu udah ada. Jadi gue udah bilang ini prototipe klub masa depannya Indonesia. Kalau ini berkembang sebenarnya bagus ini. Cuma sayangnya pertama Pelita tidak mengakar. Ya. Masih kalah sama Persija. Biar gimana Persija punya historis di Jakarta. Kalau Pelita nggak punya historis gitu. Jadi pendukungnya sedikit. Ditambah sorry to say, manajemen Pelita itu tidak memperlakukan supporternya dengan baik, bahkan terkesan menelantarkan gitu. Nggak mau tahu, nggak peduli lah. Nggak peduli. Iya, gitu. Jadi, karena mungkin ya kalau menurut saya karena Pelita itu klub yang pemiliknya orang kaya gitu, mungkin tidak merasa perlu pemasukan, tidak perlu kritikan dari supporter, sepertinya gitu kan. Gue pernah sakit hati banget, gue bilang gini, ketika ada rame-rame. Gue protes sama salah satu pengurusnya lah, pengurus supporternya waktu itu. Gue bilang, loh mas, katanya Pelita butuh dukungan, dilindungi dong supporternya. Kan kita yang diserang sama supporter tamu gitu. Katanya butuh dukungan. Jawabannya itu yang bikin gue kecewa banget. Dia bilang gini, iya Pelita butuh dukungan, tapi dukungannya bukan dukungan supporter banyak, tapi dukungan berupa uang. Siapa supporter yang paling banyak datang ke stadion beli tiket, itulah dukungan yang benar. Nah, itu dari situ langsung gua serahin kartu anggota. Oke. Begitu. Ya udah. Lu balikin. Dan sempat ternyata banyak yang ikut. Oke. Jadi ketika gua serahin, yang lain ikut semua. Ya, pembahasan obrolan saya dengan Bung Ferry semakin menarik. Masih sekarang masuk ke dunia sepak bola, tadi udah masuk ke dunia supporter. Bung Ferry pernah mendukung Pelita Jaya
sebagai anggota bahkan ya. Iya, sebagai anggota, daftar sebagai anggota, tetapi kemudian dikembalikan dari namanya masih Pelita Jaya Fans Club, kemudian berubah jadi Komandos. Oh iya, betul sempat Komandos ya. Iya. Sempat nama Komandos ya, Komandos masih ikut ya. Iya. Kemudian mengembalikan kartu anggota karena kekecewaan atas jawaban dari pengurus. Salah satu pengurusnya gitu. Oke, setelah itu? Setelah itu gue tetap nonton Pelita. Tetap masih. Tapi nggak di tempat tribun supporternya. Ya, gue beli tiket yang di VIP. Oke. Jadi gue datang beli tiket yang VIP, terus aja nonton situ. Oke. Nah cuma satu waktu Galatama sama Persikatan kan dijadiin satu. Melebur. Oke. Pada saat Pelita tanding lawan Persija, gue datang ke Menteng. Oke. Di situ gue ngeliat ada bendera Persija. Di dalam bingkai kaca. Oke. Jujur gue di situ langsung merinding. Ngelihat itu gue merinding, gue bilang, "Lah ini kan tim gue yang lagi dari kecil gitu." Oke, langsung teringat memorinya. Kenapa sekarang gue nggak pernah kesini lagi gitu. Oke. Jadi gue mikir, kenapa gue nggak dukung yang ini gitu. Mulai teringat tuh. Nah, tanpa sepengetahuan teman-teman gue anak-anak Komandos, setiap Persija tanding gue diam-diam nonton sendiri tanpa teman-teman yang Komandos sendiri ke Menteng. Pernah ngerasain berantem sama supporter lawan. Oke, di Menteng. Jadi waktu Dodi Saetapi ditimpuk pakai gelas gelas minum. Gelas minum, betul. Gue marah, padahal supporter mereka banyak gitu. Oke. Tapi nggak tahu kenapa ketika gue marah spontan mereka diem gitu. Oke. Dan akhirnya anak-anak sekolah bola Persija semangat malah pada pindah tribun ke tribun gue. Tadinya tribun gue ada sendiri. Oh gitu. Yang supporter Persija. Sendirian. Oh itu isinya supporter lawan semua gitu. Cuman begitu gue marah, lawan mereka pada duduk diem. Yang anak-anak sekolah bola Persija pada pindah gitu. Oke. Wah ini ada teman di sini, udah ngibar-gibarin bendera Persija di situ. Jadi rame. Itu masih ada Komandos waktu itu. Dan gue diam-diam aja, gue selalu sendiri aja gitu. Oke. Datang ke situ selalu sendiri. Hampir selalu pertandingan Persija datang? Terutama karena gue kan waktu itu bagi waktunya kuliah itu agak susah. Jadi gue pertandingan tertentu aja. Iya. Dan khususnya yang di Jakarta lah, yang di Menteng itu kan? Menteng itu. Nggak pernah away. Oke. Akhirnya setelah mendukung dan kepikiran untuk mendirikan ini waktu tiba-tiba Bang Yos melibatkan diri di Persija. Terus Persija home base-nya dipindah ke Lebak Bulus. Nah itu teman-teman yang Komandos ngajakin nonton. Ngajakin nonton, gue sempet heran gitu. Kok ini kita kan Komandos gitu. Kan mereka semua gue padahal lu udah nonton, gue sering nonton gitu. Iya. Walaupun nggak sesering sekarang ya gitu ya. Tapi gue heran aja. Tapi mereka bilangnya sama-sama Jakarta, Bung. Kita dukung aja gitu. Oh ya udah. Kita dukung coba. Nah terus waktu zaman kuliah itu kan uang saku terbatas. Ya. Mikir nih, wah kalau nonton terus kan 10.000 tiket harganya dulu. Siapa tahu kalau jadi fans club ada korting atau bahkan gratis. Kalau Pelita kan dulu digratisin. Oh, Pelita gratis? Pelita gratis. Kalau kita jadi member malah gratis. Dikasih kaos gratis. Nah itulah karena klub kaya ya kan. Nggak perlu, makanya jawabannya juga agak mengecewakan. Oh ya memang gratis. Nah kalau yang Persija memang harus bayar sehingga. Harus bayar. Gue pengen ada suatu peluang untuk bisa dapat murah apa gimana gitu. Nah gue coba temuin. Dulu kan yang sering kelihatan di pinggir lapangan tuh Mas Edi Supatmo. Orangnya rambutnya gondrong, matanya agak ngantuk, kayak Herman ngantuk. Gue ngeliat dia sering, gue tanya dia deh. Tapi yang banyak disorot Diza Rashid Ali. Gue ke Diza dulu. Gue ke Diza ini menarik nih, manajer cantik, megang Persija. Tapi Mbak Diza ngarahinnya ke Mas Edi. Nah ternyata teman gue yang lain, Komandos, Harry namanya. Dia udah duluan ketemu sama ini. Dia udah duluan ngobrol sama Mas Edi Supatmo. Bilang, kita mau daftar nih, fans club. Sama dia bilang, kita belum ada fans club. Saya bilang, oh dulu ada. Persija fans club, ketuanya dulu Odi Agam, pernah anggotanya Reni Jayusman, pernah Diki Zulkarnain jadi ketua gitu kan, pernah juga Jelly Tobing terakhir jadi ketua. Tahun 70-an itu. Iya, gitu. Nah, mereka bilang, oh itu udah bubar. Itu udah bubar, sekarang kalian aja bikin gitu. Kita disuruh datang ke Menteng. Berapa kali kita datang ke Menteng karena kita nggak punya pengalaman ngedirin organisasi, kita nggak tahu. Sampai akhirnya yang namanya Harry ini ngajak Gugun Gondrong.
Gugun. Gun, karena Gugun sering nonton Persija di Lebak Bulus. Okay. Harry itu ngajak, kita kumpul, terus di situ ada pengurus Persijanya, ada Diza Rashid Ali, Mimi Alkamar, sama Edi Supatmo. 3 orang itu yang, ayo kalian rapat di situ, di Kuningan, Geraha Wisata Kuningan. Difasilitasi lah tempat meetingnya. Kalian rapat di situ, nentuin lah. Tanya, siapa ketuanya? Ya karena kita kenal semua adalah Gugun ya, satu orang nyusul Gugun, langsung udah semuanya Gugun. Tanya, semua setuju nggak Gugun? Setuju, gitu ya. Udah, Gugun kayak gondok gitu, terus langsung dia nunjuk gua. Pertama Revi dulu. Revi itu kan teman dia sesama artis lah. Gitu, penyiar radio swasta kan. Nah, dia, ini sekum gua deh gitu. Ya oke gitu. Terus dia nunjuk gua, nih, baru kenal padahal. Baru kenal itu? Baru kenalan di Menteng, terus dia nanya, lu siapa? Gua bilang, gua baru aja baru aja selesai kuliah gua gitu. Dia bilang ini insinyur nih gitu. Dia ketua 1 aja gitu. Terus ketua 2-nya dia tunjuk lagi ketua 2-nya dia tunjuk lagi Harry. Ini yang ngeracunin gua nih, yang undang gua datang sini. Lu ketua 2 gitu. Udah, nah selebihnya nunjuk-nunjuk Temi, Bambang segala masuk di situ. 1 periode ya? 1 periode. 3 tahun kan? Dulu kan 2 tahun. 2 tahun, 1 periode. Gugun, kemudian Gugun kebetulan kena musibah ya? Itu belum kena musibah, cuman Gugun waktu itu udah sibuk. Sebetulnya dia cuma jalanin 1 tahun. Di 1 tahun dia bilang, wah gue benar-benar syuting gua. Karena kesibukan di dunia syutingnya itu gila. Entertainnya gitu. Ya kan? Jadi dia ngasih kesempatan ke gua dulu megang gitu. Tapi pada saat pergantian pengurus dia datang. Dia tanggung jawab, terus dia cerita bahwa dia minta maaf karena dia kesulitan bagi waktunya gitu. Resminya berarti tahun 99. Bung Ferry ketika pergantian dan langsung menjadi ketua. Alhamdulillah kepilih jadi ketua. Ketua 1 periode. 1 periode 2 tahun. Terus kemudian dipilih lagi. Terpilih lagi ya. Pas ke periode kedua dipilih lagi. Padahal gua waktu itu udah nyiapin sekum gua tuh yang Fasel Riza, ini anak nih ini ya asik lah, bisa lah. Tapi dia nggak berani gitu. Dulu The Jack itu banyak benturannya, dia ngelihat bagaimana gua gesekan sama, gua nggak sebut inilah Ormas lah. Pokoknya ada Ormas. Sama Ormas gitu. Ada Ormas dulu yang sempat sebelum rame dengan supporter. Ya, ada unsur-unsur politis lah. Ormas itu ada di bawah salah satu partai yang berkuasa gitu. Terus ini minta ya kayak neken gitu, lu harus nurut dong gitu. Sempat ada perjalanan itu lah. Iya, ada. Tapi ya enggak. Jadi gue pegang lagi gitu. Nah, yang ketiga juga gue sebetulnya ada Danang, ada Bang Oni, ada Bang Henry. Yang ketiga tuh yang baru kemarin berarti? Yang bukan. Masuk itu tuh 3 periode ya? 6 tahun. 6 tahun? 99 sampai 2005 berarti? 99, 2001, 2003, 2005. 2005 ya? Nah, disitulah gue ultimatum. Ini gue yang terakhir ya. Karena gue tiap kali gue mau lempar ke anak-anak, mereka selalu bilang, kita belum siap. Dan gue selalu bilang gini, kalau lu mau dapat pelajaran SMP, ya lu harus masuk dulu SMP. Iya dong. Kalau lu mau dapat pelajaran SMA, ya lu harus masuk dulu SMA. Kalau lu mau dapat pengalaman bagaimana menjadi ketua umum Jejek, ya lu jadi ketua umum dulu. Jadi bagaimana lu bilang selalu, wah gue belum berpengalaman. Lu sampai kapan mau berpengalaman kalau lu selalu nolak jadi ketua. Jadi gue ultimatum, periode ketiga itu adalah periode terakhir gue. Gue nggak mau lagi biar yang lain yang harus dipaksa. Kalau gue berani memulai suatu permusuhan, gua harus juga berani menghentikan permusuhan itu. Apapun resikonya. Bagi gua, gua kena pukul sama kedua belah pihak. Buat gua nggak sebanding sama nyawa yang udah hilang. Dan jujur, sebetulnya kata damai itu yang pertama mulai itu justru Kang Heru. Gue respect banget sama orang itu. Itu orang baik.